semuanya, balik lagi di channel Cuanderful. Jadi balik lagi bersama saya Pratama selaku CEO dan founder dari Cuanderful. Kali ini kita akan bahas hal yang cukup menarik nih, yang sebenarnya udah beberapa waktu lalu udah sempat kita bahas juga, baik itu di Telegram dan juga untuk para member kita. Tapi ini kita sengaja buatkan video biar lebih jelas aja gimana mekanisme-mekanismenya dan apa dampaknya ke depannya. Nah, jadi teman-teman, ini judul kita untuk pada kesempatan video kali ini. Bank besar global berjatuhan, apakah Indonesia terkena dampaknya? Dan kita sebagai investor dan juga trader, apakah kita bisa mendapatkan efek negatif dari sini atau justru ini sebuah peluang? Ini akan kita bahas untuk video kali ini. Jadi disclaimer sebelum kita mulai, segala informasi yang terdapat dalam presentasi ini, dalam video ini semata untuk tujuan dan edukasi tambahan referensi teman-teman saja, bukan untuk rekomendasi beli atau rekomendasi jual, karena kita tahu semua risiko itu masing-masing dipegang oleh para individunya sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi isu yang paling menarik yang baru-baru ini kita dapatkan ya, bahwa ada bank-bank besar di luar sana yang collapse. Pertama ada SVB, Silicon Valley Bank, ada juga Credit Suisse dan banyak lagi yang lain. Jadi si SVB dengan CS ini jadi headline di mana-mana yang menyebabkan kepanikan di pasar kan gitu ya. Alhasil kita ngelihat di sini IHSG pada bulan Maret cukup drop yang lumayan signifikan teman-teman, dari titik high-nya sampai ke bawah itu bisa sampai 4,5%. Jadi kita bisa pertimbangkan di sini bahwa ternyata terjadi kepanikan yang luar biasa. Sebelum akhirnya saat video ini dibuat IHSG sudah berhasil rebound. Jadi kemarin itu kita di bulan Maret hanya turun mungkin sekitar 0,6%. Padahal in fact kita udah pernah kena kepanikan pasar di sini gitu. Jadi portofolio teman-teman kalau misalnya di bulan Maret itu cukup ada drawdown-nya, ada penurunan, itu hal yang wajar karena memang pasar waktu itu cukup panik gitu kan adanya hal tersebut. Jadi banyak yang mengaitkan ini teman-teman, kasus-kasus ini kita balikin lagi ya. Kasus-kasus ini dengan kasus yang terjadi pada tahun 2008, yaitu kasusnya Lehman Brothers, collapse-nya Lehman Brothers. Makanya banyak sekali ketakutan-ketakutan di luar sana, ini kan karena likuidasi dan lain sebagainya. Jadi terjadilah kepanikan pasar. Nggak hanya di Indonesia, di luar sana juga seperti itu. Apalagi terjadinya di dua benua, yang satu SVB ini di Amerika, yang CS ini di Swiss, di Eropa, teman-teman tahu sendiri. Jadi sebenarnya kan apa yang terjadi gitu ya di antara kedua ini. Nah, apakah ini berdampaknya cukup besar gitu? Ini coba kita bahas sedikit. Jadi kolaps bank besar global ini mulainya itu ada beberapa alasan teman-teman. Jadi saya ngambil dua studi topik ini karena dua ini yang cukup menarik untuk kita bahas, karena dari sisi nama besarnya juga, dan CS ini dari sisi nama besar, Silicon Valley ini dari pemantik awalnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa teman-teman, Silicon Valley Bank itu penyebab kejatuhannya kita bisa ceritakan bahwa sebenarnya awal-awalnya itu berawal dari kenaikan suku bunga The Fed, hingga akhirnya dia terpaksa ada masalah likuidasi dan akhirnya collapse gitu, dinyatakan collapse. Jadi untuk SVB itu sendiri seperti itu awalnya, memang ada kenaikan suku bunga. Nah, kalau CS ini agak beda sedikit, tapi kita coba bahas Silicon Valley Bank-nya dulu ya. Silicon Valley Bank ini dia jadi, teman-teman tahu sendiri bahwa The Fed melakukan adanya yang namanya kenaikan suku bunga karena mereka kemarin udah printing money dan inflasi meningkat, akhirnya perlu menetralkan itu semua, akhirnya terjadilah kenaikan suku bunga. Nah, hal yang menariknya adalah Silicon Valley ini kan dulu mereka itu base-nya di Silicon Valley, teman-teman tahu sendiri bahwa itu basisnya startup, dan banyak sekali klien-klien mereka atau nasabah-nasabah mereka itu dari startup sendiri. Sehingga waktu tahun 2020 kemarin ketika memang kita lagi lockdown dan tech itu sedang booming, alhasil mereka kebanjiran dana lah, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka kebanjiran dana, alhasil Silicon Valley Bank ini terpaksa untuk menaruh dana mereka itu untuk diinvestasikan di bonds, di treasury bond, karena mereka belum tahu mau kemana gitu kan uang ini dialirkan, atau kreditnya mau kemana gitu kan pada saat itu. Jadi ditaruhlah di bond. Nah, singkat cerita bla bla bla, terjadilah kenaikan suku bunga untuk saat ini gitu kan. Saat ini kenaikan suku bunga, alhasil ada kejadian menarik, yaitu ada kejadian yang namanya inverted yield curve, dimana kalau teman-teman secara logikanya obligasi itu jelas suku bunga itu meningkatkan obligasi. Cuman karena ada kaitannya. Tapi ada satu fenomena di mana waktu itu terjadilah inverted yield curve, di mana
return obligasi jangka panjang itu kalah dibandingkan return obligasi jangka pendek. Kan seharusnya kalau obligasi jangka pendek jauh lebih kecil daripada jangka panjang, kan sederhananya seperti itu. Ada datanya banyak, tapi supaya video ini tidak kepanjangan saya sederhanakan seperti itu. Jadi terjadilah inverted yield curve, di mana alhasil jangka panjang itu ibaratnya yieldnya itu kalah tinggi lah, ibarat seperti itu. Alasannya kenapa? Karena waktu kenaikan suku bunga, orang itu pada berbondong-bondong gitu ya teman-teman, pada berbondong-bondong ingin mengamankan asetnya, jadi berbondong-bondong membeli kita bisa bilang membeli yang si jangka panjangnya itu. Alhasil ketika pembelian jangka panjangnya itu meningkat, otomatis yieldnya menurun karena permintaan atas obligasinya itu meningkat. Karena permintaan obligasi meningkat, harganya meningkat, yieldnya menurun. Kan jelas ya, harga obligasi dengan yield itu berbanding terbalik. Nah, alhasil turunlah yieldnya. Sedangkan si Silicon Valley ini pada saat itu dia punya banyak posisi di treasury bonds. Jadi ibaratnya dia mengalami kerugian lah pada hal itu gitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita, karena satu dan lain hal, SVB pun melakukan penjualan surat utang tersebut, tapi dalam kondisi rugi. Karena tadi treasury bondnya itu dia yieldnya turun gitu kan, hasil dalam kondisi rugi sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, kepanikan inilah yang menyebabkan banyak nasabah dari SVB itu melakukan penarikan dana teman-teman. Jadi alhasil penarikan dana yang masif dan SVB dinyatakan gagal bayar dan kolaps lah SVB itu. Jadi pada dasarnya terjadinya seperti itu karena adanya berawal dari kenaikan suku bunga hingga akhirnya ujungnya adalah likuidasi. Jadi sesederhana itu. Tapi ya dampaknya cukup besar teman-teman. Dampaknya itu ya ini masuk ke CS ini tadi, Credit Suisse. Jadi dampaknya adalah gini. Jadi si Credit Suisse ini ada pernyataan dari Saudi National Bank. Saudi National Bank ini adalah pemegang saham terbesar dari si CS. Mereka berstatement bahwa karena adanya kasus SVB ini, orang-orang pada nanyain kalau misalnya CS itu collapse lagi, karena sebelumnya CS ini sudah melakukan fund reg issue teman-teman, udah mengambil modal, dan waktu itu Saudi National Bank injek dana. Tapi pada saat kemarin SVB itu collapse, alhasil si Saudi National Bank ini berkata kita tidak akan injek dana lagi karena mereka ada alasannya, mereka udah punya 9,9 kepemilikan saham dan mereka tidak mau ada terikat dengan peraturan dan lain sebagainya. Alhasil timbul kepanikan karena orang tahu kalau SNB tidak injek dana, ini gimana nih nasibnya si CS kan gitu. Apakah dia kerugian lagi? Karena sebelumnya ini sebenarnya CS ini udah banyak skandal teman-teman. Dari 2013 ada skandal, dari 2021 ini CS juga mengalami kerugian besar yang ditaksir sampai 7 miliar. Alhasil net profit mereka pun tergerus dan akhirnya rugi bersih. Jadi sebenarnya sebelum fenomena-fenomena ini terjadi, CS ini sudah dalam kondisi yang buruk seperti itu. Timbullah pemantiknya, ibaratnya bubble-nya itu akhirnya diletuskan alhasil seperti itu. Nah, jadi kita ngelihat di sini bahwa ada penyebab yang berbeda. Yang satu karena the Fed, yang satu karena memang dari awal udah bobrok. Tapi memang in fact dalam keduanya itu datang dari internal. Yang satu karena memang kurang bisa menghandle gitu kan kenaikan suku bunga, tidak resilient dengan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Yang satu memang karena dia lagi kurang bagus aja memang dari dulu seperti itu. Jadi memang dia serupa tapi tidak sama. Jadi kayak memang sama-sama kolaps tapi berbeda gitu dari sisi internalnya, alasan internalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa kesimpulannya karena ada perbedaan ini? Jadi perbedaannya ini tidak bisa disamakan jadi satu skala krisis global, teman-teman. Tapi ini hanya seperti kebetulan yang saling memantik satu sama lain tapi punya masalahnya masing-masing gitu. Jadi beda dengan yang memang krisis globalnya black ketiplek sama gitu. Jadi agak berbeda antara keduanya. Jadi itu hasilnya ya pasar panik. Tapi kenapa pasar bisa rebound lagi gitu kan? Kenapa pasar bisa rebound lagi? Karena ya pasar sudah bahwa ternyata ini dampaknya secara
global itu belum terlalu signifikan gitu, walaupun memang ada dampak secara kepanikan pasar, sentimen dan lain sebagainya, tapi untuk fundamentally gitu kan, untuk secara fundamental dia belum ada dampak yang terlalu wah gitu kan untuk ini. Nah, lalu apakah Indonesia akan bernasib sama? Alhasil ya ini jawabannya, kita masih kondisi kokoh teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat capital adequacy ratio kita masih besar gitu kan, masih tinggi dan masih di atas target dari Bank Indonesia. Jadi secara garis besar risiko bank kita ya masih sangat kecil gitu. Baik itu dari 4 big bank ataupun dari bank-bank digitalnya. Nah, dari sisi kinerja juga mereka rata-rata Big Four ini mencatatkan all time high dari sisi kinerja. Jadi kinerja mereka luar biasa. Teman-teman bisa lihat di sini juga dari sisi ROA mereka juga lumayan bagus, dari ROE juga mereka lumayan bagus gitu kan. Bagus sekali bahkan gitu ya. Dan dari sisi ada data bahwa kredit macet kita itu menurun di 2022. Jadi dari sisi inflow mereka tahu mau mengarahkan uang kemana, beda sama Silicon Valley tadi, mereka tidak tahu mau dikreditkan kemana uang dan mereka akhirnya di bond saja. Tapi kalau Indonesia ini mereka bahkan kredit macet menurun, alhasil mereka lebih bagus gitu kan dalam distribusinya. Jadi kondisi yang ada di Indonesia ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi yang di global kurang bagus gitu kan, apalagi yang tadi Silicon Valley dan CS, tapi di Indonesia ya we are doing well gitu ya, kita baik-baik saja. Sehingga yang saya bisa sampaikan di sini, apakah ini peluang ataupun ancaman? Jadi pertama kita lihat dulu asal usul penyebabnya. Penyebab kepanikan pasar itu karena apa? Tadi kita udah tahu bahwa karena internal, dan alhasil sekarang juga mereka sudah dapat jalan keluarnya gitu kan. Yang satu si Silicon Valley itu dibantu oleh government Amerika, yang satu Credit Suisse udah diakuisisi oleh kompetitornya. Ya kita bisa bilang kompetitor karena satu bank, satu sektor tapi di negara yang sama, UBS. Mereka udah diakuisisi oleh UBS. Jadi itu udah soft dan seharusnya udah akan ada jalan keluarnya ke depannya. Alhasil market rebound. Nah, kondisi sekarang adalah memang market rebound tapi tidak semua saham udah kembali ke harga sahamnya. Apalagi yang fundamentalnya bagus ataupun yang lagi uptrend tapi masih berada di area-area support dan sedang koreksi, itu bisa jadi incaran untuk kita semua. Jadi dari kita sendiri sih ngelihat ini sebagai peluang untuk kita collect harga bawah lagi gitu ya untuk teman-teman yang investor. Tapi untuk teman-teman trader ya tetap dijaga manajemennya, karena saham-saham uptrend kita saat ini masih terbatas dan kita bisa manfaatkan peluang-peluang penguatan ke depannya jika ada rebound lagi dari indeks, kira-kira seperti itu. Nah jadi mungkin cukup sekian video untuk kesempatan kali ini gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar untuk kita diskusi. Oh ya, satu lagi untuk yang mau dapetin update secara cepat gitu ya, yang live real time gitu kan, karena kita tim Wonderful secara real time akan bagi-bagi insight kita di Telegram, boleh join dan linknya ada di channel deskripsi. Oke, thank you semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.